Sedangkan untuk yang negatif di sini di sebelah atasnya, dan untuk yang positif di sebelah kiri dari yang negatif. Lalu kita juga akan memasang ini power switch dan reset switch ini untuk mengaktifkan hidup atau matinya komputer apabila tombol yang di sebelah sini dipencet. Kita akan menaruhnya di sini. Untuk power switch kita taruh di bagian kiri, sedangkan untuk reset switch kita taruh di bagian kanan. Nah, ini tadi adalah USB 2, sedangkan motherboard saya serta casing ini dilengkapi kemampuan untuk mengaktifkan USB 3, yaitu USB versi ketiga dengan transfer yang lebih besar. Kita bisa tancapkan di sini. Dengan begini, efektivitas dari casing ini akan bertambah. Lalu saya akan memasang DVD room dan hard disk ke dalam CPU ini. Pertama-tama saya pasang hard disknya. Pasang hard disk memasukkan di sini. Lalu untuk DVD room masukkan di sini. Sedangkan untuk power supply dan yang akan dipasangkan ke hard disk akan kami pasang selanjutnya. VGA ini sebenarnya ada output untuk dipasangkan ke power supply. Namun kami akan skip dulu pemasangan ke power supply dan kita akan melakukan pemasangan kabel SATA yang akan dilakukan oleh Robi. Ya. Terima kasih Saudara Albert. Ya, sekarang saya akan memasangkan kabel SATA yang bentuknya seperti ini. Ya, kabel ini untuk menyambungkan hard disk, DVD dan hal-hal yang biasanya menggunakan slot SATA ini ke motherboard. Nah, hard disk zaman dulu itu tidak menggunakan SATA, melainkan menggunakan ADE, yaitu slot yang banyak seperti ini. Tapi resikonya karena slot ini tipis sehingga mudah hancur, bisa dilihat. Oleh karena itu, hardware yang modern sekarang menggunakan SATA. Nah, mari kita simak untuk pelaksanaannya. Pemasangan kita lakukan di sini. Ya, setelah berbunyi ceklek, kita pasangkan untuk sisi satunya di sini. Oh, sorry, maksud saya di sini. SATA yang ditancapkan juga akan berbunyi ceklek. Nah, karena saya memiliki dua hard drive SATA, hardware SATA, maka saya akan masangkan satunya juga, yaitu untuk si DVD ROM ini akan kita pasangkan juga. Jika lokasinya tidak benar, maka SATA ini tidak bisa masuk, jadi kita bisa tenang. Seperti yang dapat dilihat, pemasangannya harus spesifik dan benar-benar tepat. Nah, sudah terpasang dan berbunyi ceklek, itu artinya sudah benar-benar terpasang dengan baik. Dan kita juga akan menyambungkan ini ke sini. Nah, selain dari dua itu, dari casing ini juga menyediakan SATA yang nantinya akan tersambung ke daerah atas ini, jadi akan di-syuting setelah ini. Nah, untuk itu kita akan menyambungkan kabel SATA dari casing tersebut. Ya, bisa kita lihat kabelnya dari casing itu yang ini. Kita juga akan tancapkan sampai berbunyi ceklek di sini. Nah, setelah berbunyi ceklek ini artinya pemasangan SATA sudah selesai. Kita akan memasang power supply ini. Power supply ini merupakan seperti yang tadi sudah diterangkan oleh Saudara Albert. Power supply ini merupakan alat atau device untuk mengaliri motherboard dengan listrik. Nah, listriknya tentu saja kita dapat dari PLN. Nah, lokasi power supply pada casing saya terdapat di bagian bawah, sedangkan untuk casing lain ada yang di bagian atas, ada yang di samping, bisa kita lihat ada di bawah. Ya, untuk supaya casing tidak bergoyang-goyang seperti ini, kita juga akan memasangkan beberapa mur untuk mengencangkan agar stabil. Mungkin Apin bisa membantu saya untuk murnya karena saya agak tidak kelihatan.
Ya, berikut ini saudara Albert akan memasangkan murnya. Pada power supply untuk memperkencang posisinya, kita akan melakukan pemasangan kabel-kabel power supply kepada motherboard dan VGA yang tadi kita skip. Pertama, saya akan memasang ke motherboard. Ya, ini adalah pemasangan kabel 8 pin, Lalu ada kabel 20 pin kalau tidak salah. Itu untuk versi lama. Kalau yang baru sepertinya 16 pin. Nah, sesudah terpasang dengan bunyi ceklek seperti ini. Ada yang. Nah, ya, setelah cekleknya mantap seperti itu, kita akan lanjutkan pemasangan kepada VGA, kepada kabel power supply ke VGA. yang akan juga dilakukan oleh Albert. Silahkan, ini untuk yang Pertama, kabel 6+2. 6+2 ini yang merupakan kabel fleksibel, bisa untuk 6 pin atau 2 pin, dipasangkan pada VGA. Nah, lalu ada kabel 6 pin ini yang benar-benar 6 pin, sehingga hanya khusus untuk 6 pin. Ya, setelah semuanya berbunyi ceklek seperti ini dan tidak gerak-gerak, maka itu artinya kabel sudah berhasil dipasang. Untuk selanjutnya akan dilakukan device lagi yang harus disambungkan ke power supply. Nah, untuk kabel maksud saya untuk hard disk, kita akan menggunakan kabel yang ini, yaitu kabel yang biasanya digunakan untuk memberi aliran listrik pada hard disk atau DVD ROM SATA. Kita akan nancapkannya di sini. Nah, seperti sudah mantap. Memang ini tidak berbunyi ceklek seperti yang lainnya, tapi akan terasa jika sudah tertancap dengan sungguh, maka akan mantap. Dan karena ini juga ya, ini karena bentuknya juga letter L seperti ini, jika salah pasti tidak mau masuk, jadi tidak usah khawatir. Nah, yang satunya kita juga akan pasangkan, tapi kali ini kita akan pasangkan pada DVD ROM. Nah, ini artinya juga sudah masuk, sudah kencang. Sekarang komponen utama sudah terpasang dengan sempurna. Sekarang kita akan memasukkan beberapa komponen peripheral seperti ini. Ini adalah fan casing, bisa dilihat, silakan. Ya, ini fan casing ini gunanya juga untuk mendinginkan